Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Suruji, pemimpin umum Tribun Timur. Kali ini saya bertugas untuk memandu sebuah dialog mengenai tema yang cukup menarik, yang saya kira semua orang akan tertarik ya, karena kita akan membahas masalah keuangan. Judulnya Melek Keuangan, bagaimana strategi investasi cerdas dan bagaimana terhindar dari investasi yang ilegal. Kita tahu bahwa upaya pemerintah itu meningkatkan kemakmuran bangsa sudah banyak dilakukan, dan itu bisa tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya aset-aset keuangan masyarakat, baik itu yang ada di perbankan maupun yang ada di pasar modal. Cukup signifikan peningkatannya. Namun terjadi paradoks karena di balik prestasi itu ada lag atau kesenjangan antara peningkatan kesejahteraan, peningkatan income, dan tingkat pemahaman literasi, khususnya literasi keuangan di masyarakat. Hal ini berdampak pada seringnya terjadi penyalahgunaan, orang memanfaatkan masyarakat yang kurang paham tentang dunia keuangan, lalu diiming-imingi dengan berbagai keuntungan, berbagai yang kadang-kadang di luar nalar, sehingga mereka tertipu, tidak tahu apakah ini investasi legal maupun ilegal, tingkat keuntungannya dianggap tinggi, besar, dalam sekejap, yang padahal kalau mau secara rasional, teori-teori investasi tidak ada itu. Oleh karena itu menarik bagaimana strategi investasi cerdas itu dan bagaimana kita terhindar dari pengaruh-pengaruh atau propaganda investasi ilegal, sehingga aset-aset keuangan kita yang kita bangun, kita tabung, kita siang malam bekerja mungkin dapat efektif penggunaannya. Oleh karena itu pada hari ini dalam rangka sosialisasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kita menghadirkan dialog ini. Mudah-mudahan manfaatnya besar bagi seluruh Tribuners. Hari ini saya kedatangan tamu, saya mengundang tamu, ada Pak Irhamsyah. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Tribuners. Pak Irhamsyah adalah analis eksekutif kelompok spesialis pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen. Panjang sekali nama jabatannya, dan panjang juga pekerjaannya karena menyangkut masalah perilaku orang-orang yang para pelaku usaha di pasar modal. Kemudian ada Pak Suyanto. Pak Suyanto adalah Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK. Ini dua bidang yang baru, Pak ya. Mudah-mudahan bisa sukses, terutama keuangan derivatif dan bursa karbon yang di take over dari antara lain dari Bapak Tia. Ya. Kemudian narasumber saya yang ketiga adalah Pak Jeffrey Hendrik, yang punya Bursa Efek Indonesia ini. Selamat datang Bapak-bapak di Makassar. Selamat datang di Terima kasih Pak Andi. Apa kabar Tribuners? Ya Pak, kita memulai bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa sering terjadi ekses negatif di kalangan masyarakat. Sebenarnya saya ke Pak Irhamsyah dulu. Bisa digambarkan Pak bagaimana fungsi dan tugas wewenang satuan tugas yang Bapak pimpin itu? Baik, terima kasih Pak Andi Suruji dan Pak Yanto, Pak Hendrik. Ya Pak Tribuners, jadi kami dari Satgas Pasti
Satgas Pasti adalah Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Saat ini merupakan media koordinasi antara 16 kementerian, otoritas kementerian lembaga. Jadi pada fungsinya, Satgas ini adalah untuk menangani dari dua sisi, yaitu pencegahan dan juga dalam hal penanganan penindakan. Dalam hal terkait dengan hal ini, maka tadi disampaikan oleh Pak Andi Suruji bahwa banyak para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan di sektor jasa keuangan itu memanfaatkan celah-celah yang ada di masing-masing ranah otoritas tadi. Jadi misalnya ada suatu entitas dia kemudian melakukan kegiatan tidak punya izin, kemudian dia punya izin tapi belum lengkap, atau dia melakukan kegiatan izinnya ada tapi dia tidak sesuai dengan izin. Contohnya misalnya kalau kita bicara ada kripto, tapi kriptonya izinnya dari luar negeri. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan, misalnya kita bicara terkait dengan izinnya belum lengkap, misalnya dia melakukan kegiatan perdagangan langsung, ternyata dia nggak punya SIUP L atau SIUP MSE, dia e-commerce. Kemudian kalau tidak sesuai dengan izinnya ada, tapi dia kemudian melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin, misalnya koperasi, kemudian melakukan kegiatan pinjol yang ilegal. Kira-kira lingkup-lingkup seperti itulah yang dicermati oleh Satgas dari sisi pencegahan juga dari penanganan. Kira-kira seperti itu, Pak. Anggotanya siapa aja, Pak? Anggotanya ada 16, Pak. Jadi sekar otoritas itu dua adalah dari OJK dan Bank Indonesia, kemudian 10 kementerian. Itu ada beberapa, Pak ya. Jadi ada Kemenak. Kenapa Kemenak? Kemenak ikut juga. Iya, karena kemudian ada travel umroh, Abu Tours waktu itu. Kemudian juga misalnya Kemendagri karena ada Keuda, kemudian ada juga terkait dengan Dukcapil dan sebagainya. Kemudian misalnya Kemenkop, karena tadi kami sebutkan ya, kemudian ada KSP yang kemudian ternyata melakukan kegiatan di luar izin yang dimiliki. Kemudian juga misalnya Bapekti tadi. Kenapa Bapekti? Misalnya, oh ini ada orang jualan mesin tambang kripto. Oh ya. Nah itu seperti itu. Komoditi ya. Ya, kemudian Kemenlu. Kenapa Kemenlu? Ternyata ada pekerja migran kita itu kemudian ditipu di sana, atau pulang ke sini ditawari robot trading, masuklah ke sana. Seperti itu kira-kira yang di kementerian tadi, Pak. Juga Kemensos karena ada pengumpulan dan barang. Kemudian dia yang melakukan tidak sesuai dengan izinnya tadi, misalnya dia harusnya sekian hari selesai, kalau enggak. Kemudian kenapa yang misalnya kita ambil, kenapa kok yang lembaga lain? Berarti kita harus melihat ini sebetulnya apa, makanya kemudian ada di kejaksaan, kemudian ada BIN untuk melihat situasinya karena ini pengumuman banyak orang, kemudian juga ada kepolisian karena melakukan penyidikan, dan terakhir tentunya kita melihat aliran dananya karena ini sektor keuangan, sehingga ada PPATK di sana. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau berdasarkan data, Pak, modus-modus itu seperti apa ya? Dan terutama di Sulawesi Selatan ini bagaimana, ada berapa kasus yang pernah ditangani dan seperti apa modus-modusnya? Baik, terima kasih, Pak. Tadi kami juga melupakan satu adalah Kumham. Kumham itu dua sisi dari Kumham. Kumham itu terkait dengan kita mendapatkan profil dari perusahaan, yang kedua adalah adanya imigrasi, kalau ini pencegahan dan sebagainya. Nah, kemudian tadi yang di Sulawesi misalnya seperti apa? Kita kemarin pernah mendengar di Sulawesi itu ada smart wallet, iya kan? Ya. Itu adalah trading, robot trading. Tapi kemudian orang kan tidak tahu, Pak, karena kemudian iklannya adalah yang tidur aja untung. Tidur aja untung. Akhirnya masuk. Bahkan kita juga lihat capture-nya di mobil itu smart wallet. Ya. Ini apa? Kemudian yang agak meluas itu yang kami tadi sebut adalah misalnya kita sebutnya BBH atau juga Simonida. Ini menariknya apa? Karena mereka menawarkan misalnya cukup like dan share. Itu dengan 3 kali tugas itu dia dapat bonus. Katakanlah 20.000. Nah, setelah 20.000 dapat, mau meningkat ke imbal baliknya. Silakan. Caranya gimana? Invest dulu. Masuk kan, kita masuk. Nah, kita masuk, kemudian kita tahu 100, nah kemudian naik lagi. Benar itu real, Pak. Tapi begitu nanti sampai di angka jutaan, akhirnya sistemnya hang. Nah, itu kemudian yang menarik adalah kenapa tadi kami sebut Kumham. Kemudian si BBH tadi membuat 43 PT perseorangan. PT perseorangan suatu fenomena baru. Ya, ternyata dimanfaatkan seperti itu. Jadi ini dengan pelacakan, dengan informasi bersama, ini tentunya memudahkan kami untuk kemudian melakukan proses penanganannya. Jadi tapi tadi, Pak, walaupun 16 itu tanpa masyarakat ya kita nggak ada gunanya. Iya. Tentunya satu hal yang perlu kami juga. Pak, menurut pengalaman, mengapa sih
masyarakat itu sangat cepat tergiur dengan itu. Apakah rasionalitas itu sudah tidak ada atau ada hal-hal lain gitu? Nanti nanti bisa didalami teman-teman yang ini Pak ya, karena kalau yang tidak berizin ini rata-rata mereka membuat melalui penarikan yang pertama adalah mereka menawarkan dengan imbal hasil yang tinggi. Yang tinggi. Satu itu Pak. Satu. Kemudian kedua, mereka tidak pernah mencantumkan risikonya apa. Ya. Yang ketiga, mereka tidak pernah atau jarang menjelaskan bagaimana proses bisnisnya. Ya. Yang keempat adalah mereka memberikan bonus lagi kalau dia bisa merekrut orang. Merekrut orang. Yang kelima, kadang-kadang mereka pakai tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, dan yang paling bahaya ini adalah efek halo, Pak. Ya. Efek halo itu artinya kalau kita udah kenal, dengan saya bilang Pak Yanto, Pak ini, Bapak Pak Yanto, oh iya ini nama ikut nih, saya ikut. Pak Yanto ke, ya seperti itu yang kemudian, jadi itulah yang kemudian pemicu kenapa ini cepat berkembang. Oke, artinya sebenarnya tingkat literasi masyarakat ya tentang itu masih sangat rendah seperti yang saya katakan tadi, sehingga Betul, dia akan mudah tergiur itu. Jadi salah satu padahal itu, nggak jalan logikanya. Nah kalau Betul, dia Pak. memahami yang namanya resiko, memahami yang namanya tingkat pengembalian investasi yang normal, tentu kan tidak bisa. Oke, saya pindah ke Pak Suyanto bahwa apa Pak yang dilakukan OJK untuk dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat ini Pak? Kebijakan OJK misalnya ya perlindungan konsumen seperti cerita bagaimana OJK itu melindungi konsumen. Tentu perlindungan konsumen itu terkait dengan investasi yang legal tentunya ya Pak ya. Nah terus itu bagaimana Pak? Yang pertama literasi, yang kedua perlindungan konsumen itu. Ya, terima kasih Pak Andi Suruji, Pak Irham, Pak Jeffrey, para tribuner. Tadi Bapak sampaikan yang terkait kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan oleh OJK dari sisi kami yang ada di pasar modal, Pak. Beberapa hal yang sudah kami lakukan itu pun juga kita melakukan koordinasi juga dengan para pelaku, dengan bursa, dengan instansi yang lainnya termasuk dengan TPAKD dan sebagainya. Kami melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga literasi yang terkait dengan keuangan Pak, khususnya yang terkait dengan pasar modal. Itu kita lakukan di banyak tempat. Jadi apakah itu di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga di Indonesia Timur yang sekarang ini kita lakukan di Makassar. Gitu. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, dan itu juga sudah berjalan. Dan yang jadi segmen kami itu bukan hanya di satu sisi aja, tetapi semua lini yang ada di masyarakat. Apakah itu mahasiswa, apakah itu organisasi, apakah itu pekerja yang ada di kantor, dosen, dan sebagainya. Itu kita datangin semua Pak, gitu kan. Jadi kita juga punya program yang namanya program SEPMT. Jadi sosialisasi edukasi pasar modal terpadu. Terpadu dalam hal ini itu terpadu dalam hal semua produk yang ada di pasar modal, apakah saham, apakah obligasi, apakah reksadana, apakah layanan urun dana dan sebagainya, itu kita sampaikan semua apa sih kira-kira yang mereka perlu ketahui yang ada di produk-produk ini Pak, gitu. Dan itu kita juga sudah lakukan. Jadi itu segala sisi yang kita lakukan, dan kemudian yang terkait dengan dari sisi preventif itu tadi Pak. Jadi sisi preventif itu termasuk juga yang juga dilakukan oleh teman-teman bursa. Jadi sebelum investor itu masuk di pasar modal di bursa gitu, nah mereka itu juga diingatkan yang oleh namanya notasi khusus ya Pak Jeffrey ya gitu. Jadi notasi khusus itu kayak semacam tato, kalau nggak salah ada 15, jadi perusahaan yang memang ada hal-hal yang tidak tepat dan tidak baik, dan itu ada pelanggaran terkait dengan peraturan ataupun yang terkait dengan sisi katakanlah mereka nggak menyampaikan laporan keuangan, kemudian telat dan sebagainya gitu kan. Jadi istilahnya itu ada tatonya gitu kan. Kalau misalkan yang terkait dengan B, katakanlah mereka dalam kondisi bankrupt gitu kan. Jadi notasinya itu katakanlah misalkan dalam kondisi bankrupt. Nah kemudian dia kena kasus itu C.
Nah, kemudian kalau misalkan dia pernyataan pendaftarannya yang terkait dengan laporan keuangannya, nah itu dalam kondisi dia disclaimer, dianggap tidak wajar gitu kan. Nah, itu juga ada D dan sebagainya gitu. Dan itu sudah dilakukan. Nah, kalau dalam sisi yang represif yang terkait dengan case-case gitu Pak yang muncul gitu kan. Jadi ada yang terkait dengan supervisory action terkait dengan enforcement itu kita lakukan Pak gitu kan. Termasuk kita memberikan perintah untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi apa yang harus mereka lakukan jika mereka melakukan pelanggaran dan kesalahan. Dan itu nanti ada level-levelnya Pak. Kalau misalkan nanti dia nggak melakukan apa yang kita perintahkan, nah ujung-ujungnya itu bisa nanti dalam posisi pidana Pak. Nah itu hal-hal yang sudah kami lakukan di OJK dan itu kita sudah sampaikan juga ke ke masyarakat juga. Gitu. Jadi artinya upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK artinya sudah cukup ya Pak ya. Iya. Tetapi apakah yang ada sekarang sudah cukup mengatasi potensial problem yang ada di market gitu Pak? Iya. Ya sampai saat ini yang kami lakukan itu semaksimal mungkin kami lakukan Pak. Itu demi untuk melindungi kepentingan daripada investor. Nah kalau ada hal yang kurang kami akan perbaikin gitu kan Pak. Akan kami perbaikin kira-kira dari sisi mana yang perlu kami perbaikin. Tapi selama ini yang terkait dengan pemberian katakanlah sanksi denda dan termasuk juga sanksi-sanksi yang lainnya gitu kan. Bahkan kita freeze juga gitu kan, perusahaannya tidak boleh melakukan aktivitas tertentu, itu bagian daripada perintah melakukan tindakan tertentu, itu sudah kita lakukan. Dan kita harap itu juga bisa menjadi pertimbangan ke depan, jadi untuk tidak melakukan perbuatan yang demikian lagi di kemudian hari. Dan sebetulnya aturan yang berlaku di pasar modal itu setahu saya Pak adalah itu hukumannya berat sekali loh ya. Betul. Betul. Apalagi kalau fraud ya. Ya. Jadi kalau yang terkait hukuman itu mulai dari level yang sisinya itu administratif sampai itu kemudian tingkat pidana itu ada Pak gitu kan. Bahkan sampai yang mungkin pidana yang 20 tahun bahkan juga kemudian sanksi yang terkait denda itu sekian miliar itu sudah tercantum di secara undang-undang pasar modal itu ya. Ya, betul Pak. Baik Pak. Terus Pak kita mau dapat gambaran sekarang tuh di Indonesia penyebaran investor itu sudah seperti apa petanya ya? Iya. Jadi kalau kita bicara investor saat ini, investor ini mungkin untuk memberikan informasi kepada Tribuner gitu. Jadi bahwasanya investor kita itu lebih daripada 13 juta investor Pak gitu. Nah, kalau kita lihat arsiran daripada investor itu lebih daripada 55% itu ada di Jawa. Milenial Pak. Jadi milenial. usianya. Ya, jadi dari sisi usia gitu kan. Memang kalau misalkan dari sisi katakanlah asetnya yang mereka punya ada di pasar modal yang memang usianya yang 50 ke atas itu lebih banyak gitu kan. Ya. Tapi daripada sisi jumlah orang yang mereka masuk berinvestasi itu adalah kaum milenial. Dan ini kita harapkan juga jadi investor masa depan, harapan masa depan kita itu ada di investor muda ini Pak gitu. Jadi yang nanti akan meramaikan industri pasar modal ke depan itu adalah mereka gitu. Betul. Tapi tidak terbatas kepada mereka ada, tapi kita juga datang ke kampus-kampus, kita juga datang ke organisasi kemasyarakatan dan kita sampaikan kepada mereka bahwasanya pasar modal ini adalah demikian gitu ya Pak gitu. Jadi tempat yang berinvestasi yang orang bisa mengembangkan dana yang mereka punya, uang yang mereka punya, nah kemudian nanti itu bisa berkembang dan kemudian itu nanti berbanding dengan inflasi yang kemudian ada gitu kan, gitu Pak.
Dan itu potensialnya besar Pak, karena mereka masih, kalau umur 55 ke atas, itu kan umur akan nyungsep income-nya Pak. Iya, Kalau yang ini kan yang akan growing kan income-nya. betul. Makanya ketawa-ketawa nih, senyum-senyum Pak. Iya, Pak Jeffrey Pak, wah ini potensial investornya Pak Jeffrey nanti ini kan Ya. di Bursa Efek. Nah saya kira itu menarik Pak. Nah apalagi misalnya ada kan gini, anak milenial ini kan cepat menerima. Tetapi ini Pak ada tantangannya bagi OJK, bagi bursa Pak. Kecepatan mereka itu jangan tertinggal, jangan meninggalkan kecepatan bursa dan OJK ya. Nah saya kira itu bagaimana merespon itu Pak. Pak Jeffrey barangkali ada. Oke, baik, terima kasih Pak Andi, Tribuners. Kami sangat menyadari itu Pak. Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Janto, saat ini 80% investor kita tuh di bawah 40 tahun. Ya 70%-nya di bawah 30 tahun. Dan seperti Pak Andi sampaikan, mereka adalah kelompok yang sangat mudah menerima konsep baru, termasuk investasi di pasar modal. Dan yang kedua, kelompok ini adalah kelompok yang sangat akrab dengan teknologi. Dan kegiatan di pasar modal saat ini sudah tidak bisa dilepaskan lagi dari keterlibatan teknologi. Atas kesadaran itu, kami tentu bersinergi dengan OJK dan seluruh stakeholders yang ada di pasar modal melakukan upaya-upaya bagaimana agar pemahaman tentang pentingnya berinvestasi di pasar modal itu sejak sangat dini. Dini, betul. Ya, tidak harus menunggu sampai punya penghasilan besar di dulu, usia 30 ya, betul. tahun ke atas, Betul. tetapi bahkan saat ini sejak mereka ada di SMA. Ada di SMA, kami mendirikan banyak sekali yang kami sebut dengan galeri edukasi di SMA-SMA untuk memberikan pemahaman bahwa berinvestasi itu sangat penting. Ya. Pemahaman atau keahlian tentang berinvestasi itu adalah basic skill yang harus dimiliki oleh semua orang. Apapun nanti profesinya, apapun nanti latar belakang pendidikannya. Betul. Setiap orang ingin menuju masa depan yang lebih sejahtera. Dan untuk itu mereka harus paham konsep investasi. Itu yang kami lakukan melalui 29 kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, melalui 906 galeri investasi yang ada di perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk menyampaikan itu kepada generasi muda bahwa sejak dini mereka harus paham tentang konsep berinvestasi, khususnya berinvestasi di pasar modal, sehingga nanti pada saat mereka sudah masuk usia produktif, sudah punya penghasilan, punya daya investasi yang lebih besar, mereka sudah mampu. Punya pengetahuan juga. Sudah punya pengetahuan, sudah punya keahlian untuk bisa berinvestasi secara cerdas di pasar modal, sehingga nanti keuntungannya bisa optimal. Betul. Terhindar dari upaya-upaya penipuan, itu sudah pasti. Memahami risiko. Memahami risiko, memahami profil risiko dirinya sehingga sendiri, bisa memilih instrumen yang tepat untuk dirinya. Cocok dengan profil risiko. Ya, berinvestasi secara rasional itu juga pesan-pesan yang terus kami sampaikan kepada generasi muda kita. Yang bahaya yang bukan generasi muda ya, yang kesedot masuk investasi yang tidak rasional tadi Ya, itu. oleh karena itu seperti yang tadi disampaikan baik oleh Pak Irham maupun Pak Sujanto, tidak hanya kepada generasi muda, tetapi kelompok-kelompok rentan. Ya. Ibu rumah tangga, para guru, ya, para pekerja migran, benar. Ya, seluruh kelompok masyarakat yang kiranya punya rentan, potensi, rentan terhadap upaya-upaya penipuan itu selalu kita berikan edukasi dan literasi tentang investasi, khususnya investasi di pasar modal. Bisa digambarkan dulu Pak, bagaimana sekarang ini di bursa, investasi di bursa itu. Maksud saya misalnya investasi yang terjadi di bursa.
Oke, kalau kita bicara bursa efek, saat ini kita bicara tentang bursa yang sudah multi produk. Tidak hanya saham, tetapi ada obligasi, ada reksadana yang diperdagangkan di bursa, ada produk derivatif, ada produk terstruktur, ada bahkan sekarang unit karbon itu sudah diperdagangkan di bursa. Khusus kita bicara saham, besaran pasar saham di Indonesia saat ini adalah 12.300 triliun. Itu besarnya pasar saham kita. Ya. Setiap hari terjadi transaksi di Bursa Efek Indonesia itu tidak kurang dari 12 triliun. Dan kita berharap yang saat ini masyarakat kita, khususnya investor retail, yang memiliki 15% dari 12.300 triliun itu, atau artinya sekitar 1.800 triliun, itu bisa dari waktu ke waktu meningkat. Ya. Sehingga apa? Sehingga basis investor domestik kita kuat, pasar modal kita menjadi lebih stabil. Tidak terpengaruh keluar masuknya hot money dari luar negeri yang sangat bisa mengganggu kestabilan. Betul. Nah, oleh karena itu yang kita cita-citakan ke depan adalah basis investor domestik yang kuat di pasar modal kita. Nah, kondisi investor domestik kita sekarang? Saat ini investor domestik kita sudah Kan ada dua ya, ada institusi, ada institusi dan ada retail. Ya. Ya, institusi dan retail domestik sekarang menguasai 52% untuk asetnya. Jadi dari 12.300 triliun itu 52% dikuasai oleh investor domestik, baik retail maupun institusi. Tetapi dari nilai transaksi harian, investor retail domestik dan institusi domestik itu menguasai kira-kira 65%. Dari 12 triliun per hari itu, 65% itu sumbangsi dari investor domestik kita. Artinya volumenya masih meningkat, Pak ya? Meningkat. Zaman saya meliput dulu itu pasar modal, Ya. bursa, asing masih dominan setiap hari. Ya. Artinya dari situ saya bisa tahu kira-kira zamannya Pak Andi itu kapan. Zamannya saya, zamannya asing menguasai pasar kita. Nah sekarang zamannya Pak Jeffrey udah domestik sudah menguasai. Udah jadi tuan rumah kita di daerah sudah sendiri. mulai menjadi tuan rumah di Itu pasar dia. kita sendiri. Top deh. Ya. Nah, bagaimana upaya untuk mengakselerasi nih Pak peran domestik kita ini? Ya, tentu pertama adalah pemberian edukasi dan literasi yang tidak boleh putus. Kita lakukan terus dengan tujuan apa? Dengan tujuan pertumbuhan yang cepat dan merata. Jadi tidak hanya kita mengejar pertumbuhan yang cepat, tetapi kita juga mengejar pertumbuhan yang merata. Ya, agar apa? Agar pertumbuhan investor kita tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga harus terjadi di Sulawesi, Kalimantan, Papua, Sumatera, Bali, dan NTT. Itu juga harus terjadi. Dan saat ini, dari tahun ke tahun, kita melihat progres yang cukup baik. Betul. Ya, kalau kita melihat angka 2 atau 3 tahun yang lalu, mungkin sekitar 70% lebih investor kita masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tetapi hari ini, angka itu sudah turun menjadi 67%, 68%. Artinya pertumbuhan di luar Pulau Jawa itu sudah mulai meningkat. Itu yang kita harapkan terjadi terus. Nah, padahal potensi luar Jawa masih oke. Dengan terdistribusinya aktivitas ekonomi kita sekarang, seperti adanya pertambangan, perkebunan, yang adanya itu di luar Jawa, secara logika, kemampuan investasi, atau bahkan kalau kita bisa sebut kebutuhan investasi, itu juga harusnya meningkat di luar Pulau Jawa. Dengan meningkatnya pendapatan penduduk atau GDP di daerah tersebut, tentunya kebutuhan untuk berinvestasi juga meningkat. Pasti. Di area di luar Pulau Jawa. Oke. Terus lalu gini Pak, masih ada lah kesan ya. Kalau kita dengar tadi teman-teman itu kan, waktu kita gathering dengan media, kesannya itu kan masih investasi di bursa memerlukan dana besar. Nah, padahal kan tidak sebenarnya.
bisa Ya, dijelaskan? itu pemahaman yang ada sejak zamannya Pak Andi dulu. Semanjamannya saya, Ya, padahal kok masih ada sampai sekarang padahal gitu loh. faktanya itu sudah tidak demikian. Ya, Ya, faktanya sekarang adalah untuk menjadi investor di pasar modal itu sudah sangat mudah dan murah. murah. Jadi dua hal, mudah, Mudah, dan murah. Mudah itu karena tadi penggunaan teknologi itu menjadi mudah, sekaligus membuat dia menjadi murah. Artinya untuk menjadi investor yang dulu mungkin butuh puluhan juta, ratusan juta, sekarang kalau Pak Andi tahu dengan uang 20.000, 50.000 sudah bisa jadi investor di pasar modal. Yang harusnya angka itu adalah angka yang cukup terjangkau untuk sebagian besar generasi muda kita. Betul. Jadi pesan yang kami sampaikan adalah pasar modal itu sudah inklusif sekali. Siapapun orang Indonesia, dimanapun, itu sudah bisa mengakses pasar modal kita. Di kampus anak-anak bisa. Mbak, Karena sekarang, ada yang tadi di kampus-kampus, sentra-sentra benar, investasi dari yang- 906 galeri investasi yang ada Galeri di kampus-kampus investasi. itu sudah melahirkan banyak sekali investor-investor muda. Yang itu yang tadi disampaikan Pak Janto, Pak Janto. itulah harapan kita, masa depan pasar modal kita. Yang 55% Ya, tadi di tangan itu ya. mereka itu nanti. Luar biasa. Nah, selain itu Pak, kan bukan hanya berbicara pada itu retail, tapi tanggung jawab kita ini di lingkungan pasar modal kan ada juga UKM yang harus kita support. Bagaimana kebijakan itu Pak? OJK ya misalnya, kan dulu itu ada kebijakan perbankan misalnya yang harus sekian persen untuk alokasi kredit itu harus ada KUR misalnya. Nah terus terkait dengan itu OJK gimana ya? Ya, sebenarnya ada beberapa peraturan yang sudah kita keluarkan juga, Pak. Jadi mendorong untuk berkembangnya UMKM ini. Terutama memperkuat permodalannya kan Pak ya? Ya, jadi salah satunya mungkin kan ada UMKM yang permodalannya kan memang katakanlah misalkan 50 miliar gitu kan. Ya. Nah, mereka juga berpikir bagaimana kemudian kalau masuk di pasar modal ini kan untuk mencari dananya kan harus besar. Nah, tapi dengan 50 miliar saja mereka itu bisa melakukan penawaran umum bisa sampai 250. Nah, biasanya perusahaan yang sudah masuk di bursa, Pak, gitu. Jadi mereka itu kan katakanlah misalkan punya kredibilitas tertentu karena bagaimanapun dari sisi keterbukaan semua orang akan ngawasin dia gitu kan, Pak. Betul, nah, Pak. demikian pula mereka juga akan memperoleh kemudahan untuk memperoleh pendanaan, Pak. Baik pendanaan di sisi pasar modal itu sendiri maupun juga kalau mereka ke perbankan juga, Pak. Ya. Karena perbankan juga nanti akan melihat bahwasanya dia kalau sudah punya cap sebagai perusahaan TBK, nah mereka itu juga punya kredibilitas tertentu gitu kan. Karena banyak sekali memang yang peraturan yang ada di pasar modal itu mereka yang harus taatin, Pak, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga namanya securities crowdfunding, Pak, layanan urun dana gitu kan. Nah, itu bisa mereka mencari pendanaan yang kurang daripada 10 miliar. Itu bisa dilakukan. Nah, dengan app, dengan aplikasi, Pak, gitu kan. Ya, Pak. Jadi ada penyelenggara, nah kemudian nanti penerbitnya ini perusahaan UMKM, nah kemudian diletakkan di di penyelenggara ini di app, nah kemudian dia jual, nah kemudian para investor itu bisa nanti membeli melalui app ini, Pak, gitu kan. Dan itu pendanaan kurang daripada 10 miliar. Nah, di samping itu yang terkait dengan UMKM ini juga di bursa kan saya kira juga programnya Pak Jeffrey itu ada inkubasi, Pak, ya, gitu kan. Jadi ada inkubasi dan akselerasi UMKM. Jadi itu ada kayak semacam program mentoring gitu. Jadi program mentoring dan juga mereka itu diarahkan bagaimana kalau mereka itu nanti akan mau masuk ke bursa, apa saja yang nanti akan dipersiapkan. Nanti mungkin Pak Jeffrey itu bisa
elaborate itu lebih apa namanya, lebih dalam gitu. Jadi itu beberapa hal yang sudah kami lakukan, Pak, yang terkait dengan apa namanya, yang terkait dengan UMKM gitu. Ya. Bagaimana mendorong itunya? Pak Jeffrey, bagaimana yang itu, Pak? Ya, artinya kami tentu sangat mendukung peraturan OJK yang membuka ruang bagi usaha menengah kecil untuk bisa juga mengakses dana publik di bursa. Nah, tetapi ini kan tentu dua hal. Kita mengakses dana publik, tetap artinya kita harus bertanggung jawab kepada publik. Nah, betul. oleh karena itu, kami ingin memastikan kalau perusahaan menengah yang mengakses dana publik itu mempersiapkan diri dulu. Ya. Oleh karena itu, yang tadi disebut, kami punya inkubator. Ya. Ya, perusahaan-perusahaan yang ingin menuju masuk bursa, itu bisa 2 tahun, 3 tahun ikut di inkubatornya bursa. Di situ kami akan memberikan pelatihan, misalnya tentang tata kelola, tentang penyelenggaraan pembukuan yang lebih baik, Betul. ya, tentang bagaimana menyusun bisnis plan yang lebih baik. Supaya apa? Supaya walaupun size mereka kecil, tetapi tata kelolanya baik. Prospek bisnisnya baik. Setelah itu silakan mereka mengakses dana publik melalui bursa. Ada papan tersendiri yang diberikan untuk para UKM ini, yaitu papan akselerasi. Ya, dengan bisa tayang di bursa melalui papan akselerasi, perusahaan-perusahaan ini akan dilirik oleh investor. Betul. Nah, harapan kami dengan masuknya investor, dari waktu ke waktu dengan perbaikan tentu bisnis yang lebih baik, mereka bisa bertumbuh dan nantinya bisa menempati papan yang lebih besar. Dan bertumbuh tentunya bersama bursa. Ada berapa jumlahnya sekarang? Saat ini ada belasan yang diinkubasi kami. Penyebarannya di mana aja, Pak? Ada di Sulawesi Selatan, ada di Sulawesi Selatan saya tidak yakin kalau ada, ya, karena fokusnya kelihatannya sekarang ada di area Jakarta dan Jawa Barat dan juga di area Jawa Timur. Tetapi untuk pemberian capacity building itu tidak tertutup, itu bisa dilakukan secara online sekarang. Ya, jadi tentu sangat terbuka untuk perusahaan-perusahaan misalnya di Sulawesi Selatan ingin bergabung dengan inkubator itu, bisa menghubungi tim kami di Bursa Efek Indonesia. Kalau ada di Sulawesi Selatan bisa melalui kantor perwakilan kami di sini untuk bagaimana bisa bergabung dengan inkubator tersebut. Jadi ada peluang seperti itu ya? Tentu ada, tentu ada. Ada syaratnya untuk ikut? Ya, tentu. Apakah ada size tertentu, skala bisnis tertentu atau apa? Ya, tentu nanti secara detail, secara lebih teknis, tim kami yang ada di inkubasi itu akan bisa memberikan guidance. Ya. Intinya tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Untuk sangat UKM terbuka. ini maju, jangan ngeluh aja terus gitu ya. Padahal ini sudah terbuka nih. Ya, OJK sudah membuka jalan. OJK kami buka jalan, dari bursa sudah juga memberikan buka dukungan. Ya. Pemerintah dukung dengan KUR. Ya. Tapi kadang-kadang kita keluhan aja. Mungkin karena belum tahu. Kalau sudah tahu, mungkin karena belum tahu. Akan lebih mudah. Lagi-lagi Pak, sosialisasi. Benar. Apa yang dilakukan oleh otoritas bursa ini, otoritas bursa maupun otoritas jasa keuangan ya. Nah, itu saya kira menarik juga itu Pak. Saya kira kalau itu disosialisasikan, siapa sih Pak yang tidak mau menata dengan baik bisnisnya? Siapa sih yang mau ancur-ancur terus bisnisnya? Kan tidak ya. Nah, kalau ada peluang seperti itu, saya kira akan menjadi salah satu jalan untuk mereka meningkatkan setidaknya tadi itu tata kelolanya dulu. Nah, benar tata kelolanya, sudah punya capacity buildingnya sehingga dia bisa masuk untuk menggunakan pasar modal untuk bertumbuh. Nah, saya kira itu bagus sekali. Mungkin perlu disosialisasi lebih ini lagi Pak, terutama di daerah-daerah ya. Iya, benar. Apalagi sudah ada apa yang dikatakan Pak Jeffrey, bisa online gabung, tinggal duduk masuk sistem
ya kan? Nah, saya kembali ke ini Pak, Pak Sianto, bahwa apa namanya, bagaimana upaya yang dilakukan, kembali lagi Pak mengenai investasi ilegal ini ya, bagaimana upaya-upaya ini, kan tidak mungkin juga OJK sendiri. Kadang-kadang yang mitranya OJK kan belakangan baru maju. Ada kasus baru maju ya. Padahal kan mestinya harus serentak ya, bersama-sama. Polisi ikut di depan juga berkampanye tentang mencegah. Nah, OJK sendiri punya program apa yang bisa mengarrange ini? Ya OJK lah dirijennya gitu Pak. Yang sehingga harmonis ini. Karena mencemaskan sekali nih Pak investasi ilegal. Kecepatan mereka berkreasi, berinovasi jauh sekali dibanding dengan kemampuan kita mengantisipasi sebagai regulator Pak. Ya. Nah itu gimana Pak? Bagaimana sih supaya terhindarin orang nih? Iya. Jadi saya kira juga kalau kita sosialisasi, edukasi itu kan selalu melibatkan dari tempatnya Pak Irhamsa itu Pak ya, dari EPK ya, edukasi perlindungan konsumen itu harus ada gitu kan, karena kan kalau udah nyolek yang terkait dengan keuangan itu harus sisi edukasi dan perlindungan konsumennya kan juga harus dikedepankan. Makanya tempatnya Pak Irham ini selalu ikut siapapun gitu, entah Pak Irham atau juga tim-timnya juga yang lain juga Pak, itu selalu dilibatkan. Tapi yang paling penting bahwasanya yang perlu kita lihat yang terkait dengan investasi itu ada dua Pak gitu. Itu yang paling pasti dan itu juga sudah disampaikan Pak Irham dan tim-timnya juga dan kami juga yang ada di OJK, yaitu 2L Pak gitu. Jadi yang terkait dengan legal dan logis. Jadi legal ini kita cek yang terkait dengan lembaganya yang melakukan penjualan, apakah dia mendapatkan izin dari regulator atau tidak, atau regulator tertentu apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga apakah produk yang dia tawarkan itu juga memperoleh izin atau tidak. Nah, itu juga yang harus kita pastikan gitu kan. Karena bagaimanapun di Republik ini gitu kan, dalam melakukan penjualan produk-produk investasi itu kan memang harus diatur oleh regulator tertentu kan Pak. Kalau dalam hal ini di pasar modal ya produk-produk yang di pasar modal. Kalau misalkan nanti di lembaga yang lainnya juga diatur di lembaga yang lainnya Pak gitu. Nah saya kira faktor itu juga yang harus kita kedepankan. Artinya memang harus benar-benar dicek legalitas daripada pihak dan juga produk yang dia tawarkan gitu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan logis. Logis itu pasti kan imbal hasil atau return yang dia berikan. Nah, apakah itu logis menurut kita? Nah, kalau misalkan tiba-tiba mereka 1 bulan memberikan imbal hasil katakanlah gitu kan 7% sampai 10% 1 bulan katakanlah. Nah, kita berpikirnya logis nggak kira-kira itu? Iya. Ya kan? Ya, saya kira itu juga nggak logis. Jadi siapapun gitu kan, misalkan tokoh agama yang diajak seperti tadi yang disampaikan Pak Irwan, artis siapa yang diajak, influencer siapa yang diajak, tapi kalau memberikan imbal hasil yang tidak logis itu kita pun yang awam itu akan berpikir gitu kan. Nah kecuali kalau sudah gelap mata ya kita juga nggak tahu Pak, kemudian mereka langsung karena diiming-iming itu kemudian ikut itu kan. Nah makanya juga wajib kita juga harus tahu bahwasanya imbal hasil yang dia tawarkan itu. Dan kemudian yang produk-produk yang tidak jelas juntrungnya dari mana gitu kan. Nah, itu kemudian jangan kemudian dimasukin, jangan kemudian itu diterima gitu. Nah, itu kita harus tahu semua sih gitu kan. Kadang-kadang kita itu cuma ngelihat bahwasanya returnnya ini besar, ya udah saya masuk. Nah, mungkin di awal dia bisa gitu kan. Mungkin di awal dia bisa, tetapi kemudian pada saat di pertengahan, nah kemudian dia ngadat. Nah itu salah satunya yang disampaikan Pak Irham dengan skema Ponzi gitu. Betul. Nah ada skema Ponzi, ada skema money game Pak ya gitu. Jadi kalau misalkan cari anggota dengan mencari anggota yang lainnya gitu kan.
Nah, terus kemudian ada juga yang robo yang tadi kan Pak ya, yang robo tadi itu. Nah, itu juga sama juga gitu, robot kok dipercaya gitu kan. Nah, intinya kan kayak semacam itu. Nah, di samping itu juga sesuatu yang tidak ada izin tadi juga harus benar-benar diperhatikan Pak gitu. Paling tidak investor atau siapapun yang nanti akan mau masuk harus memperhatikan sisi itu. Saya kira demikian Pak. Pak, kan gini, sorry, kan gini, itu yang namanya investasi ilegal. Kadang-kadang itu kan kita tidak tahu itu ilegal atau tidak ya. Nah, disitulah keteledoran masyarakat sebetulnya terjadi. Dia tidak, atau memang dia tidak punya pemahaman bahwa dia tidak tahu kemana saya cek apakah ini ilegal atau legal gitu. Iya. Ah, itu yang barangkali di mana-mana yang harus dikampanyekan. Begitu ada tawaran, kemana dia cek? Ya. Padahal mungkin itu sudah ada di jalurnya ke OJK ke mana gitu. Ya. Ya, kalau yang terkait dengan itu gitu kan, ya memang harus ditanyakan kepada ahlinya kan Pak gitu kan. Yang pasti itu kepada ahlinya. Nah, kalau dari sisi pasar modal kan banyak sekali kan juga perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal, baik MI, baik perusahaan efek dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi OJK, kalau misalkan investor atau calon investor itu tidak paham betul, nah mungkin bisa nanti bisa menelpon ke 157 atau kalau di WA itu 081 157 157 157 itu Pak. Atau kalau misalkan itu di email di konsumen@ojk.go.id gitu. Nah, mungkin nanti Pak Irham mungkin bisa lebih menambahkan lebih detail Pak gitu. Oke, saya ke Pak Irham kalau gitu. Ini bola dioper ke Bapak ini. Gini Pak, maksud saya gini Pak Irham. Kadang-kadang itu kan, coba buka deh IG kita. Dan itu kan IG kadang-kadang kan kita klik satu, yang sejenis akan terus keluar ya. Nah itu barangkali yang faktor psikologis juga yang menteror otaknya orang itu. Contoh lah Pak ya, saya klik bola misalnya. Nah, nanti sejenis bola aja keluar tuh berhari-hari. Nah, mungkin sama, klik satu kali yang iklan-iklan itu, yang katanya, oh saya baru tahu nih cara, saya enggak tahu seperti ini. Ada iklan saya pernah ketemu, oh cara hanya main Instagram dapat duit. Apa iya gitu. Nah, yang begini sudah beredar. Bagaimana pengawas Pak? Udah tahu juga belum yang di sosmed-sosmed yang penawaran-penawaran seperti itu. Nah, kalau misalnya ada penawaran seperti itu, adakah action untuk mendeteksi lebih dini sehingga itu tadi fungsi preventif itu ada gitu. Nah, baik, terima kasih Pak. Kita bola ditendang Pak ke Pak Sianto ke Pak Irham nih. Tadi kembali ke topik awal ya Pak. Jadi kan ini kan kita bicaranya adalah terkait dengan keuangan, literasi keuangan digital. Jadi memang tadi kami simpan Pak, satu anggota Satgas yang tidak kami sebut itu adalah Kominfo. Jadi kami bekerja Kominfo itu ada beberapa hal. Misalnya ini satu hal yang kami dalam lingkup pasar modal. Misalnya ada perusahaan aset manajemen. Perusahaan manajemen itu kemudian dia dipersonifikasi Pak. Ya. Dipersonit. Jadi situsnya dipakai, kemudian nomor rekening beda, atau dia di cloning masuk ke Telegram misalnya. Ya. Nah itu kemudian mereka kan, akhirnya mereka kirim surat ke kami. Ini gimana baiknya? Akhirnya kami sarankan yang pertama adalah kalau kita bicara syscamling. Ya. Syscamling. Ya. Syscamling dulu, syscamling. Yang kedua adalah tolong itu dilihat, dicek. Siapa korbannya dan kemudian berapa kerugian. Dari situ sebetulnya kami juga kita juga bilang ini berarti kalau pendalam pasar potensi investor banyak nih. Ya. Yang kedua itu Pak. Yang ketiga adalah silahkan Anda untuk melaporkan ke Kominfo sehingga nanti Kominfo akan menerbitkan hoax. Ya. Nah, yang ketiga kami akan melakukan pemblokiran. Pemblokiran itu bisa dua. Pemblokiran dalam arti
pemblokiran situsnya, kita ke Kominfo melalui aduan instansi, mereka blokir. Kemudian yang berikutnya kita melakukan pemblokiran rekening, karena memang teman-teman di perbankan juga bisa melakukan pemblokiran rekening. Jadi dua itu yang kami jalankan. Tapi secara reguler itu juga teman-teman di Kominfo juga melakukan patroli. Seperti yang sampaikan tadi, mereka punya keyword-keyword yang kemudian bisa untuk mencari, ya seperti itu Pak. Jadi seperti tadi makanya kami sampaikan BPH tadi ketemunya gimana? Kalau kita ketemu satu entitas itu, kemudian kita minta Kominfo, tolong dong ini dianalisis, ini apa saja koneksinya. Kemudian mereka mencari, oh ini katakanlah situs ini terbitnya kapan, siapa yang mengupload, itu sampai ke sana. Jadi kita ini akhirnya kita ini ternyata orang ini kita lihat lagi. Nah kemudian ketemu ini alamatnya di sini dan sebagainya. Ini kemudian salah satu contoh bahwa kemudian dalam penanganan kita perlu bersama-sama seperti itu. Pak, salah satu yang heboh sebetulnya, ya, ada judol katanya, ada pinjol, anaknya main game online, ibunya belanja online, ini serba online nih Pak. Nah terkait dengan pinjol ini juga kemarin itu kan sampai ada pemetaan ya. Nah sekarang seberapa mengkhawatirkan sih ini? Baik, jadi terkait dengan pinjol dan judol Pak, mungkin kalau kami judol kita di luar ininya kita lah ya, ya tetapi ya. Pinjaman ini kan masih dalam pengawasan, ya. mungkin pengawasan OJK ya. Baik. Kalau terkait dengan pinjol Pak, jadi sebetulnya tadi kami juga sampaikan bahwa pinjol saat ini fintech peer-to-peer lending Pak, fintech lah itu 98. Dan kemudian mengapa kemudian seolah kalau itu merebak dan sebagainya Pak. Sebetulnya kami juga dari teman-teman di Kominfo itu ke kami Pak. Ke kami, kemudian kami lihat, kami cek, oh ini seperti ini. Kami juga cek lagi ke teman-teman kita punya pengawas IKD Pak. Kemudian keuangan digital itu jika mereka ada. Jadi untuk kemudian dilihat lagi apakah ini termasuk agregator atau enggak. Ya, jadi mereka punya inkubator juga, punya sandbox juga di sana. Mereka lihat ini masuk dalam mereka apa enggak. Kemudian kami cek juga ke koperasi. Apakah ini masuk dalam ranahnya koperasi? Akhirnya kalau tidak, kita rapatkan. Ini gimana? Kita rilis dalam arti bahwa rilis itu untuk menjaga masyarakat supaya terhindar, tidak ikut. Tapi masalahnya adalah ya tadi Pak, kadang-kadang ketika kemudian kepepet kebutuhan, kemudian dia melihat ini tadi literasinya keuangan digital yang masih rendah, akhirnya dia mengabaikan keamanan terhadap gadget yang dimiliki, sehingga masih main klik-klik kemudian masuklah uang itu. Ada yang jadi agak miris adalah ketika kemudian dia sebetulnya pinjam tapi nggak jadi, tapi namanya pinjol yang ilegal Pak, begitu sudah masuk aplikasi itu keluarlah uang, kemudian dia ditagih, akhirnya dia bingung loh. Tetapi masalahnya begitu uang itu masuk sama dia dipakai. Ya Pak, kami yang sarankan kalau sudah masuk seperti itu, tolong ditahan. Ditahan, kalau ada uang di situ direct itu banyak, silahkan keluarin dulu. Nanti setelah itu lapor. Sehingga nanti ditagih, loh ini loh, saya nggak pinjam tapi Anda ngasih. Kalau kami, ini buktinya kita nggak pakai. Itu kemudian, kalau ditagih lagi, wah perbuatan tidak menyenangkan berarti kan. Bisa masuk ke ranah pidana. Baik, adakah saluran yang khusus seperti itu Pak untuk menyampaikan informasi itu ke Satgas? Ada Pak, pasti ya. atau OJK tadi kan ada misalnya kalau Pak Sianto jelaskan ada kalau ini berbeda ya? Sebenarnya kami di Satgas pasti itu kita punya aplikasi namanya Siawas Pak. Siawas. Nah kemudian tetapi kalau masalah pengaduan memang bisa juga satu pintu ke 157 ke tadi. Ya, nanti karena sebetulnya bisa juga ke APPK. Tapi kalau kami juga punya satu alamat email sendiri adalah satgaspasti.go.id. Iya. Nah itu nanti bisa kita share ke teman-teman supaya nanti kalau memang para Tribuners pengen dapat detailnya nanti kita akan sampaikan. Iya. Nah, mungkin saya ingin memberikan tips lah ya. Bagaimana Bapak yang memberi, saya memberi ke Tribuners, Bapak yang jelaskan. Siap. Itu maksudnya. Jangan Pak, nanti salah. Oh, kata dulu hostnya ini begini, saya salah, saya dituntut nanti Pak. Jadi harus ahlinya Pak. Siap Pak. Bagaimana sih tipsnya itu? Apa sih kalau misalnya Pak, masyarakat itu benar-benar apa ya? Dia tuh gitu, membangun kesadaran, alertnya itu apa namanya? Wah, apa iya gitu ya?
Jadi warningnya itu masyarakat itu perlu yang dibangun gitu. Nah, gimana sih tips-tipsnya itu Pak supaya orang tuh masyarakat terhindar dari itu serbuan itu bujuk rayu yang janji selangit itu dari investasi ilegal itu. Ya, ya kalau dari kami Satgas tentunya kan tadi Pak, artinya tadi sampai Pak Yanto sama juga ya tadi artinya bahwa kemudian yang jadi concern kami adalah kalau bicara terkait unusual transaction gitu. Jadi Kalau sebetulnya PPATK bilang irregularity. ya gitu. Jadi sebetulnya sederhana saja Pak. Kewajaran, kepantasan, informasi yang simetris, Ya. itu yang harus muncul. Nah, informasi simetris itu kan kita ukur dengan apa? Ya. Dengan dua hal tadi, Pak. Dengan legal dan logis tadi. Legal dan Iya, logis. sederhana itu aja, Pak. Jadi kalau memang ada produk keluar tanpa ada resiko, imbal hasil besar, kemudian tanpa kegiatan misalnya nggak jelas, kemudian tanpa kerja, terus skemanya itu ponzi, skemanya itu piramid, ya sudah, itu dihindari saja. Dihindari. Iya, tapi ya itu kadang-kadang pada nakal, wah Pak, saya mau main di atas, wah itu Anda risikonya tinggi. Ya seperti itu. Jadi kemudian lihat juga kelangsungan dari usahanya itu. Karena kan kalau memang usahanya itu tadi sampaikan, mendingan lihat yang di bursa, jelas itu pengawasnya siapa. Kemudian kalau kita mau tahu jelas kan kalau di website IDX profilnya ada semua. Ya. Ya, kalau yang ini kita nggak tahu sih profilnya di mana. Nah gitu. Dan itu kan ada selalu pengumuman ya Pak ya. Betul Pak, itu yang penting. Nah itu bagaimana itu terdistribusi dengan cepat ke masyarakat itu Pak? Kalau dari kami Pak. Iya. Iya. Kalau dari misalnya kami, sekian pinjol ditutup apa ya? Ya itu kan ada. Ya dihentikan. Jadi kalau yang ada dihentikan, yang pinjol dihentikan, ya, diblokir. itu gimana? Ya diblokir. Ya. Jadi kami tadi Pak, artinya kami kan harus hati-hati. Kadang-kadang kami juga dikomplain, ini kok ditutup kenapa kan mereka juga. Nah itu harusnya dua-dua bisa komplain kan? Betul Pak. Jadi pelakunya dan investornya. Ya. Karena ini OJK kok kita hindari itu, makanya kita perlu hati-hati karena kita konfirmasi kemana-mana. Nah pada waktu ini sudah fix, maka kita akan rilis Pak. Nah ketika itu rilis, maka yang kita rilis adalah atas nama Satgas Pasti. Karena itu ada 16 otoritas kementerian lembaga. Jadi itu kita rilis, kemudian teman media ditangkap oleh teman media, kemudian disebarkan. Dan tentunya ini tidak hanya di kita Pak, artinya ke daerah juga. Tadi kami sampaikan ada Satgas Pasti daerah. Ini yang kemudian disebut sana. Bahkan siang tadi Pak, ini terima kasih Pak. Jadi IDX tadi mewawancarai Pak Hudi terkait dengan kita akan membentuk namanya anti scam center Pak. Jadi ya untuk memberikan penanganan, men-tracing orang-orang yang kena tipu karena tadi penipuan online kita seperti pas scam tadi. Apakah hanya berhenti di situ Pak upaya OJK itu? Atau ada semacam protection seperti misalnya di perbankan ya? Ada LPS Pak. Misalnya kalau dia ditutup. Nah, banknya ditutup, misalnya kan ada penjaminan dari LPS. Nah, sekarang yang begini-begini belum ada ya? Kalau yang sekarang ya tadi Pak, kalau tadi anti scam itu dalam arti untuk yang tadi Pak, misalnya ada orang ikut yang tadi itu nanti akan dikejar anti scam tadi kan untuk melihat monitornya mana si larinya itu kan. Ya. Kalau bisa ketangkap ya oke, tapi kan itu hitungannya jam, menit ya. Itu satu. Yang kedua proses hukum Pak, misalnya kayak robot trading tadi, misalnya udah kemudian di Pengadilan Malang diputus, oh si ini akan kena, ternyata di audit ada 400 M misalnya. Nah itu sepertinya yang sudah mulai bagus dari mereka kejaksaan itu juga bingung juga eksekusinya, mau gimana nih? Akhirnya mereka lari ke LPSK, Lembaga Pembinaan Keuangan. Di sana mereka akan membuat bingkainya untuk kemudian bagaimana dikembalikan. Karena tidak mungkin, mesti lebih besar lah kerugian di situ. Tapi minimal itu akan dikembalikan ke masyarakat. Ya. Pak Jeffrey, bagaimana sih tips untuk berinvestasi yang lebih sehat di pasar modal, terutama di bursa ya Pak? Ya, kalau berinvestasi di bursa itu yang pasti adalah tadi pertama dulu berusaha sebisa mungkin lah menghindar dari praktek-praktek penipuan yang berkedok investasi. Nah, setelah itu baru belajar bagaimana investasi yang benar.
Ya, investasi di pasar modal itu bagaimana yang benar? Nah, ada 2 tips. Yang pertama adalah kita harus paham profil risiko kita. Ya, instrumen yang ada di pasar modal itu kan banyak. Sesuaikan dengan profil risiko kita. Ya, kalau profil risiko kita ternyata tidak cocok dengan saham, ada reksadana. Kalau tidak cocok dengan reksadana, ada obligasi. Reksadana pun macam-macam ya. Ya, ada reksadana campuran, pasar uang, ada reksadana saham. Jadi, yang pertama adalah kita harus paham profil risiko kita dan sesuaikan produk yang kita pilih. Yang kedua adalah selalu berinvestasi secara rasional. Ya, jadi tidak berinvestasi secara emosional, apalagi ikut-ikutan. Apalagi itu. Itu yang Karena benar, influencer banyak juga tuh. ngomong begitu, rekomendasi dari influencer ikut-ikutan. Dan itu katanya. Ah, Katanya. katanya bagus ini. Nah. Nah, katanya semua kan. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi berinvestasilah secara rasional. Bahkan dulu itu saya ingat selalu dikampanyekan pun ya. Itu mau berasuransi aja kan wajib dibaca dulu itu, polis kan baru kita tanda tangan kan. Nah, kadang-kadang orang ini udah cuma dengar dari temennya, ikut, Ya. transfer, hilang aja tuh duitnya kan. Padahal udah capek bangun usaha, nabung, Benar. terjerumus ke situ. Nah, saya ingin ada Pak closing statement dari Pak Sianto mengenai bagaimana sih masyarakat ini ya menyadarkan masyarakat lah untuk jangan cepat tergiur atau apa, ada pesan dari Bapak? Iya, yang pasti adalah bekalin sebelum masuk ke sesuatu, apakah itu investasi, bekalin diri dengan ilmu, Pak. Ilmu kalau malas baca sekarang di YouTube kan banyak sekali gitu. Nonton katakanlah misalkan nonton setengah jam 15 menit itu udah bisa cukup lah, itu ilmunya banyak sekali di situ. Apa itu saham, apa itu reksadana, bagaimana istilah-istilah ada di saham, bagaimana istilah-istilah di reksadana. Kalau memang nanti mau masuk reksadana, kalau misalkan itu baca paling tidak prospektusnya. Katakanlah misalkan nanti mau masuk saham juga baca yang terkait dengan prospektusnya. Kalau nggak mau dibaca semua, baca aja yang bagian katakanlah yang depan biasanya yang penting itu kan Pak, gitu kan. Ya. Nah itu bisa dibaca gitu. Nah biar kita itu ada gambaran bahwa apa sih yang kita masukin itu bukan kita masuk di dalam dunia gelap. Nah kemudian nanti nabrak sana, nabrak sini gitu Ya, kan. betul. Nah itu coba kita hindarin itu agar itu tidak terjadi di kita. Nah apalagi itu investasi yang memang legal Pak, harus kita bekalin dengan ilmu. Ya. Nah apalagi kalau misalkan kita nggak tahu ilmu yang ilegal itu tadi gitu, kita malah makin kebrosok juga gitu kan. Nah artinya kalau memang males baca nggak apa-apa, dengarkan aja paling tidak gitu kan, dengarkan di YouTube. Nah paling tidak kita juga akan ada gambaran kira-kira apa sih bedanya emas dengan deposito, dengan reksadana, dengan saham itu. Ya. Saya kira demikian Pak. Pak Irham. Wah, kalau Pak Edu begitu, saya yang ringan aja Pak ya. Saya pantun aja Pak. Ya. Jalan-jalan ke Monas Pak. Ya. Jangan lupa bawa bekal. Agar uang kita tidak naas, hati-hati investasi ilegal. Mantap. Pak Jeffrey. Baik, Tribuners, potensi pertumbuhan pasar modal kita ke depan masih sangat besar, sejalan dengan potensi pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena itu, tentunya kami berharap lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa ikut menikmati potensi pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, kami mengajak Tribuners dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi investor di pasar modal, supaya lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa dengan bangga mengatakan, aku investor saham. Cakep. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Tribuners, itulah perbincangan kita sore hari ini. Saya kira banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat, setidaknya bagaimana sebetulnya kita terutama kita ada keinginan untuk mengedukasi diri kita dulu untuk melek keuangan ya. Jangan pernah
bosan untuk belajar, seperti yang dikatakan Pak Sianto tadi, banyak sekali itu pelajaran-pelajaran kalau kita malas baca teori dan buku yang tebal-tebal, kita nonton di YouTube lah, banyak sekali itu kiat-kiat apa yang dimaksud, termasuk istilah-istilah. Dan yang paling penting sebetulnya, begitu ada seperti yang dikatakan tadi 3 narasumber ini, begitu ada tawaran yang langsung periksa 2. Saya kira itu kiat yang paling bagus, Pak. Legalkah? Legalitasnya bagaimana? Terus logis apa enggak nih? Saya selalu memberi, kalau ketemu orang yang seperti itu, Pak, oh ada investasi begini-begini. Saya selalu memberi pelajaran, Pak, peringatan begini. Kalau siapa sih yang paling jago cari duit? Kan bank. Kalau ada orang yang jauh lebih besar dia bisa berikan kita daripada bank, tunggu dulu. Itulah harus kita berpikir. Karena yang paling jago cari uang ini adalah bank. Coba bayangkan, dia kasih kita 20% bunga kalau kita yang pinjam. Tuh kita taruh duit tuh 0, dikasihnya kan. Jago sekali kan banknya ini cari duitnya. Nah, saya kira Tribuners itulah gambaran-gambaran bagaimana mengoptimalkan kalau memang kita mau terjun investasi, belajar dulu, cek, tanya kepada ahlinya. Seperti katakanlah OJK, ada kantor OJK, ada kantor perwakilan Bursa Efek di sini yang menjadi tempat belajar, tempat bertanya, ya, sehingga kita bisa terhindar dari, apalagi di daerah Sulawesi Selatan ini Pak, sering sekali terjadi yang baru-baru itu kan. Ada uang, susah setengah mati dibangun, dipupuk itu tabungan, lalu tiba-tiba raib hanya karena orang sini bilang kajili-jili, Pak. Kajili-jili itu udah nggak mikir, sembarangan seruduk sana seruduk sini aja kalau udah punya duit. Lupa, belum tentu legal ini, udah tidak logis ini, kadang-kadang begitu, Pak. Jadi demikianlah Tribuners, saya atas nama Tribuners juga nih Pak, atas nama Tribun Timur, mengucapkan terima kasih kepada Pak Irham, Pak Sianto, dan Pak Jeffrey. Terima kasih. Mudah-mudahan pembincangan kita ini dapat memberi tambahan ilmu kepada Tribuners dan menjadi tentu pahala bagi kita semua ya Pak ya. Tribuners, tetap stay di channel Tribun Timur dan kita akan berjumpa kembali dalam program-program selanjutnya yang lebih bervariasi lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mantap. Terima kasih Pak Janto.